Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan seputar kelompok kami yang bertemakan perkembangan sepanjang hayat prenatal dewasa, perkembangan manusia sejak prenatal, Bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Prenatal. Masa prenatal adalah masa waktu yang dialami seseorang perkembangan untuk pertama kali atau biasa disebut dengan perkembangan awal. Periode ini terjadi di dalam rahim ibu dan berlangsung sekitar 9 bulan 10 hari yang merupakan perkiraan rata-rata dan kebanyakan orang perkembangan manusia di dalam kandungan. pasca natal atau pasca melahirkan. Postpartum adalah setelah lahir atau saat bayi berada di luar dari dalam. Pengalaman setelah bayi lahir dari rahim. Perkembangan yang berhubungan dengan masa bayi, anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa, dan masa dewasa akhir, dan memasuki usia tua. Pada masa nifas, postpartum, ada juga masa neonates, sejak lahir hingga akhir minggu kedua pasca persalinan. Persalinan berlangsung sejak lahir, bayi lahir sampai tali pusar dipotong. Saat tali pusar dipotong, bayi memasuki masa neonatus dan siap melahirkan. Seluruh masa setelah melahirkan biasanya disebut masa nifas karena sangat singkat. Menurut Soesilowidradinim, ada beberapa hal yang tertulis dalam bukunya. Efek pada koordinasi neonates diantaranya A. Sebelum lahir. Kesehatan ibu dan keadaan emosi ibu selama kehamilan sangat penting mempengaruhi bayi Anda untuk beradaptasi dengan lingkungan. Selesai melahirkan, para ibu benar-benar harus berhati-hati dengan kondisi mental dan fisik seorang ibu. B. Kelahiran. Apakah bayi mudah beradaptasi juga tergantung pada kelahirannya. Bayi yang lahir normal biasanya mudah menyesuaikan postnatalnya. C. Prematuritas. Bayi yang biasanya lahir sebelum waktunya disebut dengan prematur. Hal ini biasanya menjadi penyebab hambatnya masa postnatalnya. C. Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik secara cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan gizi. Bayi juga merupakan individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi. Bayi harus dapat melakukan 4 penyesuaian agar dapat tetap hidup, yaitu penyesuaian perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernafas, dan pembuangan kotoran. Kesulitan penyesuaian atau adaptasi akan menyebabkan bayi mengalami penurunan berat badan, keterlambatan perkembangan, bahkan bisa sampai meninggal dunia. D. Perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan. A. Bawaan lahir. B. Penentuan jenis kelamin. C. Jumlah anak. D. Urutan dalam keluarga. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan prenatal. 1. Teratogen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin.
Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi. Bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Lingkungan, polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Pengertian 1. Remaja. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. J. Dewasa. Secara etimologi, istilah dewasa lampau partisipal dari kata kerja kekuatan dan ukuran yang sempurna menjadi dewasa. Menurut dalam bahasa Belanda, dewasa diartikan sebagai penuh, bosan tumbuh dengan penuh, selesai tumbuh atau dewasa. K. Lansia. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.